Bentuknya kalau kita sebagai regulator pasti mendorong terciptanya ekosistem. Tahun 2019 yang lalu kita meluncurkan sebuah platform gitu ya untuk berkolaborasi antar industri, kalau namanya Cyber Hub, itu diluncurkan oleh Kepala BSSN. Nah, nanti teman-teman bisa bergabung di situ, baik dari sisi penyedia maupun dari sisi teman-teman yang membutuhkan. Tentunya dalam pembinaan BSSN. Itu yang kita lakukan gitu saat ini. Jadi menciptakan platform, mendorong terciptanya ekosistem gitu kan, dengan membuat regulasi-regulasi, panduan-panduan yang ada, sehingga nanti industri situ yang memenuhi kebutuhan berdasarkan kepatuhan yang diminta oleh negara. Basis atau highlight dari keunggulan ISOC ini adalah waktu untuk melakukan implementasi SOC sendiri itu akan bisa dipersingkat, dan perusahaan yang akan memanfaatkan tentunya akan lebih fokus ke identifikasi aset yang mereka perlu proteksi, itu karena memang yang paling tahu perusahaan. Kemudian proteksi apa yang perlu diberikan untuk bisa membuat aman. Nah, tentunya pada saat itu bisa dilakukan, begitu di setup untuk ISOC-nya, itu bisa kita bisa dapat baseline-nya bahwa yang aman itu seperti ini, kalau nggak aman ke-detect. Kemudian kalau begitu ke-detect, tentunya kita bisa respon properly misalnya. Nah, begitu kita bisa respon properly, tentunya dari event tadi bisa mencegah insiden terjadi, dan kemudian problem terjadi juga bisa hilang. Itu dari ISOC-nya. Kalau dari sisi hybrid cloud-nya, perusahaan seperti apa untuk adopsi cloud bisa macam-macam tergantung dari kebutuhannya. Yang diperlukan adalah tentunya kebutuhannya seperti apa. Line up dari sisi hyper cloud-nya si Indosat itu, mereka nggak cuma menyediakan cloud-nya sendiri atau service cloud-nya, tapi ada on-prem data center tentunya dengan teknologi cloud-nya, kemudian habis itu masalah migrasi, integrasinya, kemudian habis itu ada supporting atau ekosistem lagi yang support. Nah, jika perusahaan membutuhkan good startup atau permulaan yang baik untuk bisa mulai melakukan adopsi cloud, saya rasa itu yang cocok. Tentunya juga kalau perusahaan yang sudah mengadopsi cloud, kemudian mereka minta, bagaimana kalau saya mau hendak melakukan migrasi data. Nah, area tersebut yang kira-kira cocok yang saya lihat untuk bisa dihadapi. Mungkin kalau dari saya melihatnya begini, jadi framework dengan sertifikasi dengan ISO itu bisa menjadi salah satu pendekatan untuk mengelola keamanan di entitas masing-masing. Tapi itu bukan berarti harga mati, yang artinya adalah kita nggak hanya bisa mengandalkan bahwa dengan kita menerapkan ISO 27001 kita aman. Karena banyak kejadian di global, di teknologi company, mereka ISO 27001 dengan berbagai sertifikasi, tapi juga banyak masih kebobolan. Dan artinya apa? Artinya itu nggak cukup. Tapi yang perlu kita buka pikirannya adalah kita harus bisa melihat bahwa pendekatan dengan best practice seperti ISO, seperti NIST, seperti PCI, atau pendekatan framework yang lain, itu bagus untuk diterapkan. Tapi kita harus bisa memilih mana yang mungkin paling cocok dengan kita. Itu dari satu sudut perspektif. Mungkin kalau dari perspektif lain, bila ada yang berkaitan dengan regulasi, contohnya adalah penyelenggara jasa elektronik yang mungkin dari Kominfo sendiri mengharuskan harus ISO 27001, yang mau nggak mau kita harus bisa comply terhadap requirement dari Kominfo. Jadi itu tidak serta-merta bahwa dengan kita mengadopsi framework ISO, kita akan menjadi aman. Tapi kita harus bisa membuka, ini ada suatu pendekatan untuk mengelola keamanan informasi secara efektif, tapi ini aja dengan mengandalkan satu framework aja mungkin belum cukup. Mungkin itu dari saya. Oke, dilanjutkan dengan Pak Wahyu, silakan. Ya, terima kasih. Tadi Pak Henry ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, Pak Henry. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang
standar ISO 27000 dan turunannya, dalam hal ini 27001, menjadi suatu standar atau baseline yang cukup populer bagi bagaimana terselenggaranya keamanan informasi yang cukup aman, dalam artian adalah pendokumentasian terhadap proses-proses yang terjadi pada yang kita sebut sebagai suatu environment atau lingkungan yang memang itu akan dijadikan suatu yang critical point dari suatu organisasi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa standar tersebut juga harus dibarengi dengan nature of business dari setiap industri yang yang dijalankan. Mungkin dari sisi perbankan ada berbagai peraturan bisa di samping standarisasi gitu ya, dari peraturan OJK terhadap manajemen risiko terhadap teknologi informasi, kemudian terhadap koridor-koridor ketika itu ada layanan digital, kemudian terkait dengan kartu gitu ya, mungkin tadi disebutkan ada PCI DSS. Nah, itu bisa diramu sesuai dengan kebutuhan dari per masing-masing industri atau jasa yang dijalankan. Nah, terkait dengan apakah keharusan mendapatkan suatu sertifikasi, balik lagi itu memang dari sisi kebutuhan bisnis. Seberapa itu memberikan dampak yang positif yang saya sebut sebagai competitive advantages atau persaingan yang positif yang bertumbuh itu menjadikan suatu bisnis atau suatu produk tertentu atau layanan tertentu itu menjadi lebih mempunyai advantage suatu nilai tertentu. Nah, itu yang mungkin saya bisa share. Jadi kembali lagi itu terhadap dari sisi bisnis dan juga dari sisi industri atau jasa yang sedang kita jalankan. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Untuk selanjutnya Pak Iwan, kami silakan untuk dapat menjawab pertanyaan dari Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Senada sih sebetulnya dengan Pak Wahyu dan Pak Andri. Jadi memang sertifikasi itu harusnya dikaitkan dengan advantage kita di bisnis, di kebutuhan, bukan untuk kepentingan kita semata. Tetapi frameworknya, nah itu bisa kita gunakan. Nah, walaupun kadang-kadang menjebak tuh frameworknya itu. Kalau kita ikutin 27001 semua, bisa-bisa kita keteteran gitu. Makanya jadi jangan terlalu ke sana juga. Yang penting ada satu keyakinan. Nah kalau memang 27001 itu dipersyaratkan oleh lingkungan bisnis kita, silahkan, tetapi tidak perlu buru-buru. Kami sudah pakai 27001 karena memang disyaratkan dari OECD gitu. Kalau mau bertukar informasi tentang perbankan dunia, Anda wajib. Ya udah kita ikutin. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang tidak ada kebutuhan itu nggak perlu sertifikasi, nggak perlu. Yang penting frameworknya kita pakai, ada yang bagus kita pakai, ada yang jelek kita buang, nggak apa-apa. Tergantung kemampuan kita sih sebetulnya dalam mengadopsi ISO atau framework terkait dengan sertifikasi ISO 27001. Saya samain persepsi dulu ya, sepertinya ini adalah yang terkait dengan attack yang bersumber dari network ya, meskipun mereka sudah melakukan implementasi antivirus, kemudian ada security di aplikasi, kemudian dari MDM-nya sendiri. Oke. Di koridor ini tentunya proteksi terhadap network perlu kerjasama bareng. Jadi begini, attack yang dari network itu bisa berupa attack yang melumpuhkan service dari sisi corporate, misalnya seperti denial of service atau DDoS. Tentunya yang seperti itu kita bisa melakukan dalam koridor service provider, informasi terkait DDoS kemudian DOS sendiri itu bisa dideteksi. Tapi fasilitas security is a facility, dalam artian ada koridor di mana basic security, kemudian ada lagi yang membutuhkan semacam tambahan biaya, karena untuk melakukan proteksi misalnya seperti DDoS atau DDoS itu butuh infrastruktur. Jadi
mungkin dari Pak siapa tadi? Pak Afdol? Pak Afdol mungkin perlu cek. Misalnya dari sisi provider network, apakah ada proteksi di level network dari sisi service providernya? Itu satu. Kemudian kalau dari sisi providernya ada proteksi network, tentunya proteksi seperti apa? Apakah cukup dari sisi misalnya attack terhadap bandwidth-nya atau infrastruktur, atau sampai ke proteksi terhadap malware? Itu perlu dicek dulu. Karena kalau memang tidak termasuk dari scope atau tidak termasuk dari agreement, tentunya akan agak susah gitu. Dan paling gampang adalah melakukan change request, kemudian melakukan pembaruan dari sisi itunya. Karena memang itu koridornya berbeda. Nah, lain halnya kalau attack dari sisi networknya itu berasal dari bukan dari internet, bisa dari cabang network yang lain, kemudian attack ke kantor pusat. Nah, basis biasanya untuk attack network itu biasanya dari perangkat atau sistem atau antivirus atau sistem yang kurang hygiene, dalam artian ya punya antivirus tapi nggak update gitu. Ya punya antivirus tapi dimatiin. Ya punya antivirus tapi di sampingnya ada yang pakai komputer lain yang nggak ada antivirusnya. Jadi tolong dicek dari sana, karena untuk melihat attack dari network tentu akan perlu informasi yang lebih dalam. Dari mana attack-nya? Dari internet kah? Dari cabang kah? Atau dari dalam sendiri? Kemudian jenis attack-nya seperti apa? Jangan-jangan lebih ke arah autentikasi. Jangan-jangan mungkin ada user password yang tadinya diotomasi tapi lupa gitu. Jadi silakan, istilahnya kita bisa diskusi lebih banyak, cuma dipastikan aja seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa jawab ya. Kalau mungkin nanya nanti bisa tanya ke tim Windows 1 untuk bisa lebih jauh gitu. Memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi instansi pemerintah gitu kan, terutama dalam pengelolaan sistem elektroniknya. Banyak sekali terjadi peretasan gitu kan terhadap situs-situs pemerintah yang peretasan itu sebetulnya bukan sisi yang canggih gitu ya. Peretasan banyak terjadi pada sifat-sifat yang mendasar gitu. Kenapa? Karena memang banyak sistem elektronik yang tidak dikelola dengan baik. Untuk sisi pemerintah, pertama kita sudah mengeluarkan pedoman. Kedua, kita meningkatkan kapabilitasnya. Kapabilitasnya terutama dari apa? Dari sumber daya manusia. Kita sudah secara nasional, kita bersama Menpan sudah menetapkan gitu kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem elektronik itu adalah dari jabatan fungsional kalau di pemerintah ya. Jabatan fungsional tertentu ada dua, yaitu Sandiman dan Manggala Informatika. Itu mereka yang bertanggung jawab gitu. Jadi sistemnya ada, tetapi kita harus pastikan juga bahwa SDM-nya juga ada. Ini yang merupakan tantangan yang harus kita jawab gitu saat ini gitu dari sisi pemerintah, supaya di samping sistemnya terjaga juga memang orang-orang yang mengendalikan bertanggung jawab terhadap sistem elektronik itu juga memang mumpuni gitu ya. Di samping BSSN juga melakukan monitoring secara nasional. Tetapi langkah yang utama itu tadi, kita berikan pedoman, kita bangun kapabilitasnya, termasuk juga kita sekarang sedang gencar melalui program nasional untuk pembentukan Computer Security Incident Response Team gitu ya. Jadi tim tanggap insiden yang ada di masing-masing organisasi, karena mereka yang bertanggung jawab penuh gitu ya terhadap hal itu. Begitu Mbak Rani.